Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini betapa indahnya kita bersama Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita senantiasa setiap pagi dikoreksi agar kita senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Nah, ini yang harus kita mau setiap hari dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini betapa indahnya kami bisa datang di bawah kaki Tuhan. Ini yang menjadi kesukaan kami, supaya sepanjang hari kami bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan kami akan melihat perkara-perkara besar yang memasyurkan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, mari kita belajar tentang satu hal yang harus kita waspadai ya, di zaman yang semakin modern, yaitu tentang adanya kejam dan tega. Kita membaca dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat berikutnya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Kekasih Tuhan, kita hidup ini di dalam masa yang semakin sulit. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa semakin kita menjalani waktu, semakin kita menjumpai sebagaimana firman Tuhan katakan, yang jahat bertambah jahat, yang cemar semakin cemar, terus cemar, dikatakan terus. Ya, yang jahat demikian juga terus. Nah, tidak berhenti. Itu sebabnya kita jangan terkaget-kaget kalau sampai ada yang mengatakan, kok jahat ya? Bukan saja jahat, kejam, bahkan tega. Bahasa Jawa kok mentolo ya. Nah ini, di dalam dunia modern ini ya, bahkan tidak heran kalau kita mendengar seperti contoh konkret ya. Baru-baru ini ada yang datang pada saya. Aduh Pak, saya ini pikir satu sarana untuk pinjam uang itu bisa ya dengan jalan yang baik, apalagi dikatakan ada yang sudah mendapat izin. Tetapi kenyataannya Pak, ketika saya mengambil pinjaman itu, kemudian pada saat-saat mendekati ya harus mencicil, dan saya hanya belum terlambat loh, sudah sedemikian ditekan, sedemikian diancam, diperas, sampai saya menjadi panik. Ancamannya akan disebarkan kemana-mana. Padahal pinjamannya hanya sekitar 1-2 juta saja. 1-2 juta. Dan tidak tunggaan sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Sudah mendapat tekanan, sudah mendapat teror, sudah mendapat
Ya, ancaman demi ancaman akan dipermalukan. Ya, fotonya akan disebar kemana-mana. Ya, padahal pinjamannya hanya sekitar 1-2 juta. Nah, ini akhirnya terpikirkan, ada ya orang yang kejam ya, sampai begitu rupa. Iya, padahal ya hal yang lumrah, yang sebenarnya adalah ya belum sampai menjadi parah, tapi minta ampun. Ya, menagihnya sampai menekan, ya, bahkan ancaman-ancaman. Nah, ini lihat, ada yang hanya ya belum terlambat sampai sekian hari, fotonya sudah dikirim. Bahkan sudah menghubungi beberapa orang supaya suruh bayar. Dan bahkan sampai ada yang, ya ini cerita teman ya, sampai ada yang disetting ya membawa KTP, kemudian separuh badannya disetting, maaf, dalam keadaan porno. Ya, kemudian disebarkan ke beberapa ya teman-temannya, perusahaan-perusahaan juga. Sedemikian parahnya dipermalukan. Akhirnya timbul satu kata, kejam ya. Di zaman modern ini kok ada yang tega ya. Padahal itu hanya sekian uang. Iya, tidak sampai ratusan juta. Hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sampai begitu rupa kejamnya, teganya. Nah, kekasih Tuhan, ini firman sudah katakan. Firman sudah katakan, yang berbuat jahat, ia terus berbuat jahat. Yang cemar, ia terus cemar. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, nah ini penting, supaya kita yang hidup benar, terus berbuat kebenaran. Yang kudus terus menguduskan dirinya. Di sini, kekasih Tuhan, di akhir zaman ini jangan sampai kita terjebak. Nah, supaya kita tidak terjebak, lihat, kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Di sini kita, supaya hidup kita ini ya senantiasa awas. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1, panggilan dan pilihan Allah. Kita yakin kita semua dipanggil dan kita masuk orang-orang umat pilihan Tuhan. Di dalam ayat 3 dan selanjutnya kita baca, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahi Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, ini yang penting, hidup yang saleh. Yaitu oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita dipanggil menjadi umat Tuhan. Nah, di sini bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam hidup duniawi yang sudah yang terus berbuat jahat, yang terus cemar. Nah, dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, dunia sudah jahat terus jahat, cemar dan terus cemar. Ya, nah kita ini jangan sampai terjebak. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya, kodrat ilahi di dalam perkenanan Tuhan, dan luput dari hawa nafsu duniawi ini. Nah, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan iman. Kita sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Ya, iman kepada Yesus, kita yang tidak layak dilayakkan, itu anugerah.
Nah, mukjizat yang paling besar dalam hidup kita adalah kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Sedangkan perbuatan baik bukan untuk mendapat keselamatan, bukan. Kalau kita bisa masuk surga karena perbuatan baik, surga banyak orang sombong. Dan Yesus tidak perlu datang. Berhubung manusia semua di dalam dosa, ya, dan manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Dosa adalah dosa. Itu sebabnya Yesus datang, darahnya tercurah untuk membasuh hidup kita ini, hati kita ini, ya, dengan darah yang suci. Nah, berikutnya, iman yang benar itu menurut Yakobus bukan tambah, ya, bukan. Iman yang benar itu termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Karena hati ini diciptakan memancar. Doktrin yang sangat prinsipil lahir baru. Nah, ini. Untuk lahir baru dia harus beriman kepada Yesus Kristus. Terima Yesus dalam hatinya. Nah, dia menjadi manusia baru. Di sini hati kodratnya diciptakan memancar. Maka itu akan mengejawantah dalam hidup sehari-hari di dalam kebajikan. Mengalir dari hati ini. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan ini. Karena firman ini adalah Yesus sendiri. Banyak orang pikir, kok bisa Yesus dikatakan Allah? Ya. Iya, karena dia firman-Nya Allah. Ketika penciptaan langit bumi ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan berikutnya, ciptaan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Firman. Jadi Yesus adalah firman, kalam yang menjadi manusia. Jelas. Dia Allah, dia berasal dari surga. Ya, dan dia tahu jalan ke surga. Dia firman, kalam Allah itu. Nah, lihat. Ya, firman ini adalah Yesus sendiri. Jangan ditambah, jangan dikurang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 19. Mereka yang menjalani hidup komitmen terhadap firman Tuhan, hukum Tuhan ini mendapat upah yang besar. Luar biasa. Kemudian kita lihat kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kita sudah tahu firman, maka jalan hidup kita ini harus sesuai firman. Firman ini ibarat peta, ya, untuk kita sampai ke surga. Nah, ini firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini kita, ya, menguasai diri. Patokannya firman, bukan primbom, bukan filsafat. Firman ini menjadi panduan peta dalam kita menjalani hidup ini. Kemudian kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Tekun dalam jalan hidup ini. Kita masih di atas daratan, bukan di awan-awan. Apapun yang jalani hidup ini, apapun yang kita jalani hidup ini, dinamika hidup ini. Setiap kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, mengambil keputusan, ini harus tekun di dalam firman. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai firman Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan. Dan disitulah kita hidup saleh. Ya, semuanya dipertimbangkan berdasarkan firman Tuhan. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, di sini ya kita ingat 1 Yohanes 3 ayat 15. Jangan ada kebencian. Kalau kita masih ada akar pahit kebencian kepada saudara kita sendiri, itu levelnya level pembunuh loh. Dan dikatakan seorang pembunuh tidak layak masuk surga. Nah, kita lihat selanjutnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini. Kita terus bertumbuh, bahkan kalau kita berlimpah-limpah di dalam prinsip-prinsip ini, maka kita menjadi seorang yang punya glory,
punya pujian bagi Tuhan. Hati kita berlimpah-limpah, kita menjadi seorang yang menyala-nyala bagi Tuhan, kita menjadi seorang yang giat, dan berhasil. Kita akan berhasil mengenal Yesus Kristus. Nah, ini yang penting. Pengenalan kita akan Yesus Kristus. Ini dari prinsip-prinsip yang sudah ditunjukkan. Kemudian sebagai awasan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, nah ini, jangan sampai yang sudah disebutkan prinsip-prinsip ini, jangan sampai tidak memiliki semuanya itu. Kenapa? Dia akan menjadi buta dan picik. Nah ini, buta. Dia tidak melihat terang Tuhan. Dia menjadi picik karena keputusannya tidak ada berdasarkan firman Tuhan. Karena prinsip itu tidak ada dalam dirinya. Nah, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Ini. Sejak terima Yesus di dalam hatinya, dia menjadi manusia baru. Darah Yesus yang tercurah itu membasuh hatinya. Nah, disinilah dikatakan itu. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Nah ini, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini, dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran berdosa, penuh dengan tipu muslihat. Jangan sampai saudara terjebak, saudara sampai hidup saudara menjadi kacau karena permasalahan hidup, kesulitan, kesukaran, sehingga hidup saudara menjadi tidak efektif, hanya mengurus masalah, gali lubang, tutup lubang. Hidup saudara menjadi tidak terfokus, hanya setiap hari pusing, stres, depresi, bingung, panik. Nah ini kita harus membuat hidup kita ini supaya panggilan dan pilihan Tuhan itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, disinilah kasih Tuhan. Seperti kita dengar beberapa tahun yang lalu, ada satu keluarga karena terseret hutang piutang, lihat sampai dia membunuh keluarganya. Sebelum membunuh keluarganya dia tulis di tembok, "Ma, aku diakalin orang." Nah ini jangan sampai diakalin. Sekarang banyak penipuan-penipuan. Mereka seperti malaikat terang, kelihatannya mau nolong, mau bantu, justru saudara semakin terpojok, semakin tenggelam dalam masalah yang berat itu, menjadi korban. Ada beberapa orang konseling dia jadi korban. Aduh kasihan ya. Ada lagi di Palembang berapa tahun yang lalu. Karena hutang piutang. Akhirnya karena dia sayang keluarga jangan sampai kena dampak dan lain sebagainya, dia juga bunuh keluarganya. Dan dia tulis apa? "Aku lelah, aku capek." Nah, mari kekasih Tuhan. Ini zaman modern. Jangan sampai saudara terjebak, tertipu oleh tipu muslihat yang banyak, yang dikemas yang begitu bagus, sepertinya menolong, tapi ujungnya maut. Nah ini, jangan khawatir hidup saudara. Kalau saudara terus meningkat di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, pada setiap pribadi pagi hari ini, di dalam situasi dunia yang licik, penuh tipu muslihat, jangan sampai mereka terjebak oleh tipu muslihat, sehingga hidup mereka menjadi kalut, menjadi kacau, menjadi panik. Tuhan mau setiap pribadi itu hidupnya diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, supaya kami hati-hati Tuhan, awas waspada. Maka hari ini Tuhan, kami mau komitmen di dalam prinsip-prinsip yang firman Tuhan sudah ajarkan, supaya kami dipanggil, supaya kami yang dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Setiap pribadi saat ini Tuhan, kami mohon sebagai hamba Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Yang sedang kalut, sedang stres, depresi, yang sedang ada masalah, bingung, panik, yang terjebak dengan tipu muslihat, terjebak dengan hutang piutang, dan bingung dengan jalan keluarnya. Mari kasihani Tuhan, kasihani. Mereka mau sekarang ini Tuhan menata hidupnya, supaya hidupnya dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, dalam nama Tuhan Yesus, dijamah Tuhan. Tuhan tolong satu persatu pada saat ini yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan baik. Tuhan mau menolong setiap orang yang mau bertobat, yang mau datang pada Tuhan, dan mau Tuhan untuk dipulihkan. Tuhan Yesus pasti menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, wabah bisa teratasi. Mari Tuhan, bangsa negara kami, NKRI tetap terjaga, Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya.